Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, para asatiz, para hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini dengan nikmat sehat walafiat, nikmat iman wal Islam, Allah kumpulkan kita di Masjid Al-Mubarakah dalam rangka kita talabul ilmi. Mudah-mudahan kumpulnya kita mendatangkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut pengajian kita, masih menjelaskan tentang zakat emas dan perak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustaratu ayyamlikan nisabu haulan kamilan. Wa yustaratu, dan disyaratkan emas ataupun perak itu ayyamlikan nisabu, memiliki nisab. Ya, kemarin sudah dijelaskan nisabnya emas adalah 85 gram. Nah, nisabnya itu harus haulan kamilan, setahun penuh, artinya pas setahun, nggak boleh lebih, ya, nggak boleh lebih untuk dihitungnya. Selama nisabnya itu harus selama 1 tahun penuh, tidak boleh kurang sehari, atau kalau apalagi lebih, harus benar-benar 1 tahun penuh. Nisabnya itu emas 85 gram. Jadi dari 85 gram dia punya emas dari hari ini, dihitung nanti tahun depan tanggalnya sama juga hari ini, maka orang tersebut sudah kewajiban bayar zakat emas. Ya, ini tanggal berapa sekarang? 15 ya? Tanggal 15 di bulan Agustus 2026. Nanti hitung lagi di 15 Agustus 2027 masih utuh nggak nisabnya. Kalau masih utuh nisabnya, maka orang tersebut kewajiban bayar zakat. Gitu maksudnya. Ya. Umpama di tanggal 14, sekarang kan 14 ya. 15. Tanggal 14 Agustus 2027 emasnya kurang, cuma ada 83 gram. Berarti kurang 2 gram nisabnya, maka ini orang nggak kewajiban zakat. Kenapa? Karena nisabnya nggak sampai 1 tahun penuh. Begitu, ya. Dengan berbagai macam alasan. Yang kedua, wa ayyakuna dzahabu wal fiddatu khalisaini. Hendaklah ada emas dan peraknya itu murni. Artinya tidak bercampur atau tidak dicampur dengan sesuatu apapun. Jadi emas yang dihitung 85 gram itu adalah emas murni. Tapi kalau emas campuran, ya apa namanya itu, kayak cincin, dia apa namanya istilahnya? Ya dicampur, bukan dicampur, istilahnya apa? Besi dilapisin emas. Apa istilahnya? Disepuh pakai emas. Besi yang disepuh pakai emas, bagaimana? Yang dihitung bukan besi-besinya, yang dihitung cuma emasnya doang, ya. Yang dihitung bukan besi-besinya. Jadi kalau emas umpama nih cincin ada umpama berapa? 10 gram. 10 gram ini cincin dihitung sama besinya. Tapi kalau dihitung emasnya cuma 2 gram, yang dihitung cuma 2 gramnya, yang 8 gramnya nggak dihitung. Maka syaratnya ayyakuna dzahabu wal fiddatu khalisaini, kedua-duanya harus murni. Fala zakata fil maghshush minhuma, maka tidak kewajiban bayar zakat manakala emas yang dicampur, perak yang dicampur. Hatta yablughal khalisu, sehingga sampailah emas yang murni, minadzahabi, dari emas, isyrina miskolan, 20 miskol, wa minal fiddati mi'atai dirhama, 200 dirham. Jadi ingat, kalau memang dia punya tadi tuh, kalau punya cincin 10 gram, emasnya cuma 2 gram, apa tadi
besinya 8 gram, yang dibayar zakat apakah dihitungnya itu 10 gram atau yang 2 gram? Yang 2 gramnya doang. Kenapa? Yang diambil kewajiban zakatnya itu adalah karena emasnya, bukan karena timbangannya. Kalau timbangannya, nah beratan besinya daripada emasnya, maka dihitung adalah berapa gram emasnya yang ada di besi, di cincin tersebut. Ya. Wahina izin, pada waktu emas yang udah dituin sampai nisabnya, fatazibuz zakatu, maka wajib dizakatin. Dihitung dah tuh. Ya, dia punya enggak emas sebanyak 85 gram. Kalau dia punya emas sebanyak 85 gram, maka kewajiban dia buat membayar zakat. Wa takhruju minal khalis, yang dikeluarkan adalah emas murni, bukan emas campuran juga nanti jadinya. Ya, umpama dia kewajiban bayar emas, bayar zakat emasnya 10 gram umpama nih Pak Bu, dia kewajiban bayar zakatnya nih emas 10 gram, dikasih cincin yang di apa, yang dilebur pakai emas, cincinnya 8 gram, emasnya cuma 2 gram, boleh apa enggak? Enggak boleh, karena ukurannya kurang. Enggak, timbangannya udah pas 10 gram, 10 gram ditambahin besi 8 gram, nggak bisa begitu maksudnya. Harus murni, benar-benar emasnya itu sejumlah 10 gram, emas murninya. Kalau dia memang dia kewajiban, umpama nih orang kewajiban bayar zakatnya 10 gram, maka harus 10 gram itu adalah hitungan emasnya, tidak boleh dicampur dengan yang lainnya. Palau akhraja minal magsus, maka apabila dia dikeluarkannya dari emas campuran, fasyartu, maka syaratnya ayyablugul khalisu minhuma qadral wajib, maka syaratnya sampainya emas murni itu harus sama seperti kadar emas yang wajib dibayar zakatnya. Itu yang saya bilang tadi jamaah, dia kewajiban bayar zakatnya 10 gram, dia wajib keluarin zakatnya ini 10 gram, ya emas murninya harus 10 gram. Bagaimana kalau ada cincin yang dilebur, cincinnya 8 gram, emasnya cuma 2 gram, yang dihitung yang berapa? 2 gramnya. Karena yang 8 gramnya ini apa? Besi, bukan emas. Keluarin dah tuh, hitung kewajiban dia berapa? Zakatnya 10 gram. Nah, cincin ini baru 2 gram, tambahin lagi 8 gramnya berupa emas yang lainnya. Begitu maksudnya. Ya, jangan ditipu orang. Orang bisa ditipu, tapi kalau Allah nggak bisa Pak. Banyak orang sekarang nih mengelabui untuk pembayaran zakat seperti itu. Ya. Walau ahraja khamsatan magsyusatan an mi'atai dirhamin khalisatan lam yuzidhu. Ya. Kalau seandainya orang mengeluarkan emas emas 5 gram yang dicampur an mi'atai dirhama, dari 200 dirham khalisatan yang murni, lam yuzidhu, maka dianggap tidak cukup. Tuh. Jadi saya bilang tadi ini jamaah, orang kewajiban ngeluarin zakatnya 10 gram. Betul tuh, cincin 10 gram yang wajib dikeluarin. Cuma emasnya cuma 2 gram, besinya 8 gram. Apakah cukup dia bayar zakat? Enggak. Tambahin 8 gram lagi. Kenapa? Karena hitungannya tidak sampai 10 gram emasnya. Emas cincinnya 10 gram, tapi 8 gramnya adalah besi. Itu nggak cukup kayak begitu. Nih hadirin. Jadi hitungannya harus pas, hitungannya harus cocok dengan kewajiban dia kepada Allah. Makanya yang sering saya bilang jamaah, ada orang kewajiban bayar zakat 1 juta, dia baru bayar 950. Udah bayar belum? Kalau kata kita udah, tapi dalam agama mengatakan nah belum, kurang 50.000. Oh, ini kadang-kadang Allah kita apa istilahnya, bukan bahasanya Allah kita tololin, Allah kita mainin. Kita sama manusia aja punya utang 1 juta, kita baru bayar 950, udah lunas loh Pak? Belum. Kenapa sama Allah kita kayak begitu? Dan inilah kesalahan kita. Nanti itu jamaah dituntut, nggak dituntut di dunia, di akhirat nanti dituntut.
Tuh, ya, kayak begitu. Berikutnya, walau malaka mi'atai dirhama maksusatan fala zakata. Kalau ada orang punya perak 200 dirham, atau kalau emas dia punya emas 8, jangan 85 lah, dia punya emas sampai 100 gram, udah wajib belum? Kalau hitungannya nisabnya udah lebih 85 minimal. Nih dia punya emas 100 gram, tapi 100 gramnya itu maksus dicampur. Kalau dipisahin paling nggak masih cuma ada 60 gram. Kenapa? Yang 40 gramnya cuma benda lain, apa namanya istilahnya, besi atau apa, murni emasnya cuma 60 gram. Apakah wajib zakat? Fala zakata, maka tidak ada kewajiban bayar zakat. Kenapa? Nisabnya belum sampai. Begitu hadirin, ya. Makanya perlu kalau kita ngitung zakat, kita perlu apa? Perlu manggil orang, ya, panggil orang yang paham tentang ini. Untuk apa jamaah? Untuk kita biar pas ngeluarin zakatnya, ya, biar tahu. Kita kadang-kadang mau bayar pajak aja, itu kita panggil ahli pajak, konsultan apa istilahnya, ya, konsultan pajak dan lain sebagainya. Kita tanya sama mereka, kenapa kewajiban kita sama Allah kita nggak panggil orang yang paham tentang, ya, kewajiban kita berupa ngitung zakatnya seperti apa. Nih hadirin, ya, takutnya apa? Takutnya jadi kagak sah nanti pembayaran zakatnya, ya. Fa iza balagot qadron yakunul khalisu qadron nisabin wajabat. Apabila sampai kadar keadaan emas murninya itu qadron nisabin, kadar nisab yang telah ditentukan, wajabat, maka dia wajib zakatnya. Pak, Bu, kalau boleh saya tanya, emas 18 gram, ada nggak emas 18 gram? 18 gram, 18 apa karat? Karat 18, karat 22, ada ya? Bedanya apa? Antara emas 24, deh, harga saya tahu Bu, harga beda Ustadz, iyalah. Nah, emasnya 24 sama 22 sama 18, ada 18 ya? Ada 18. Apa bedanya tuh? Emas yang 24 sama yang 18? Hah? Apanya? Pertama warna, kadar emasnya beda nggak? Bedanya di apa? Apakah tuh yang umpama kita beli nih cincin, ya, berapa umpama 5 gram, tapi emasnya 18 karat. Apakah nih cincin semuanya emas 18 karat, apa pakai besi? Atau cincin yang harga lah sama 5 gram juga tapi 24, bedanya di mana? Apakah yang 18 karat itu ada 18 karat istilahnya? Yang 18 sama yang 24 itu, yang 5 gram itu, apakah semuanya besi emas semua atau ada besinya? Bedanya di mana? Enggak kan? Emas 5 gram, tapi yang ini 18 karat, yang ini 24 karat. Itu emas semua bukan? Emas semua. Ya, maka dihitungnya bagaimana? Dihitungnya itu emas sudah. Jangan dihitung daripada bahasanya karatnya tadi. Yang dihitung adalah ini emas bukan? Emas murni bukan? Emas murni, hitung udah. Jadi ada sebagian orang membedakan, ini emas 24 karat. Dia punya baru umpama nih 50 gram. Dia punya nih emas satu lagi 18 karat, baru punya juga 50 gram. Berarti apa? Dia bilang tidak berkewajiban zakat. Kenapa? Karena belum sampai nisabnya. Bener, belum sampai nisabnya 50. Yang 24 karat 50, yang 18 karat 50, belum sampai nisabnya. Kenapa? Nisabnya 85. Tapi kalau digabung sampai nggak? Sampai, wajib bayar zakat. Ya, wajib bayar
zakat. Kenapa? Karena emasnya udah sampai nisabnya 100 gram. Sekalipun kadar ini emas yang satu dengan yang lainnya berbeda. Gitu maksudnya jamaah. Ya. Beda dengan maksus. Kalau maksus tadi itu yang disepuh. Kalau sepuhan itu apa? Besi disepuh pakai emas. Baru yang dihitung emasnya doang yang ada di cincin tersebut. Besinya jangan dihitung. Ini yang dimaksud oleh pengarang kitab di sini jamaah. Apabila kadar emasnya yang murni itu sampai kadar nisab yang wajib zakat, maka orang tersebut wajib bayar zakatnya. Ya, seperti itu maksudnya. Jangan kita pisah-pisahin antara emas yang 24, 22 sama 18. Nggak dipisahin atau tapi digabungin jadi satu kewajibannya. Ya. Berikutnya, wa idza ahraja minha, apabila dia mengeluarkan minha dari tersebut, ya, dari emas yang disepuh tadi, fayajibu ayyakunal mahraj, maka hendaklah ada emas yang dikeluarkan daripada emas sepuhan tersebut minal khalis, dari emas yang murni. Hitung dah tuh saya bilang tadi. Nih orang kewajiban bayar zakat 10 gram. Cuma yang dikeluarin pertama cincin yang disepuh. Cincinnya 8 gram, besinya 8 gram, emasnya 2 gram. Tapi dihitung ditimbang cincinnya ini 10 gram. Udah bayar zakat belum? Belum. Kenapa? Karena seakan-akan dia baru bayar zakat baru 2 gram. Kenapa? Karena cincin ini emasnya cuma ada 2 gram. Yang 8 gramnya apa? Besi. Maka belum dihitung murni. Tambahin lagi cincin lain atau perhiasan yang lain, kalung yang lain atau apa yang kira-kira kalau ditimbang emasnya betul-betul pas ada 10 gram. Begitu maksudnya. Ya. Qadra rub'ul usri. Ya, sekedar kadarnya adalah 1/4/10, 2,5%. Ya, keluarin datu zakatnya 2,5%. Kalau 100 gram 2,5%-nya berapa? Kalau 100 gram 2,5%-nya ya 2,5 gram kan begitu ya. Keluarin 2,5 gramnya, keluarin. Ya, mau ngeluarin emasnya atau mau keluarin harga emas berupa duitnya, terserah. Ya. Wa qauluhu wa fi mazada fahisabuhu walau qalla, maka wa fi mazada, apa yang lebih, umpama kan zakat tadi berapa? 85 gram. Bagaimana kalau 100 gram? Fabihisabihi, maka hisabnya tergantung daripada emasnya. Maka saya bilang batas minimal emas gram itu 85. Kalau umpama dia punya 100 gram, ya itu 100 gram. Ya, 85 minimal, batas minimal. Orang punya emas 85 gram, keluarinnya berapa? 2,5%-nya. Hitung dah tuh, 2,5% 85 gram berapa? Ini ada orang lagi punya emas 100 gram, bayarnya berapa? Tetap 2,5%. Tapi 2,5% dari 100 dengan 2,5% dari 85, banyakan mana? Yang 100. Kenapa? Karena kadarnya lebih banyak, ukurannya lebih banyak. Walau qalla, sekalipun dikit. Bi khilafi zaid ala nisabi minal mawas. Beda dengan kelebihan nisab daripada binatang ternak. Tuh yang dulu kita bilang jamaah. Orang bayar zakat kambing berapa minimal? 40. Orang punya 40 ekor kambing, maka dia wajib bayar zakat. Nah, bagaimana kalau zakatnya apa nih? Kalau punya 40 ekor kambing, 1 ekor kambing. Gimana kalau dia punya 80 ekor kambing? Bayarnya berapa? 2? Enggak tentu. Kenapa? Karena hitungan yang berikutnya adalah manakala orang itu punya 121 ekor kambing, baru bayar 2 ekor. Beda dengan emas. Emas walaupun nambah dikit tetap dihitung. Tapi kalau kambing tergantung daripada hitungan berikutnya. Kalau 40, 121, 210 hitungannya. Ini 1, ini 2, ini baru 3.
Hitungannya begitu. Kalau emas nggak kayak begitu. Walaupun nambah, umpama berapa? Dia punya emasnya 86 gram. Bayar nggak yang 1 gramnya kelebihannya? Kan nisabnya cuma 85, nambah segram. Dihitung nggak? Hitung. Berapa tuh 86 gram, 2,5%-nya? Hitung dah. Jangan dihitung yang 85 doang. Beda dengan binatang ternak. Cara ngitungnya beda seperti itu. Ya. Hai sukanat aukos apwan, ya, sekira-kira kelebihan daripada binatang ternak tersebut dimaafin. Kayak tadi tuh, orang punya 41, punya 80, tetap 1. Ya, kenapa? Karena kalau mau mengeluarkan kambingnya 2 harus 121, baru 2 ekor. Nah, baru 80. Tetap kewajiban zakatnya cuma 1 ekor. Beda dengan emas. Maksud begitu jamaah, ya. Wa qauluhu auqas. Auqas itu apa? Ai qadrul jaid, ya, kadar penambahan. Ail ansobatu al mawashi, yaitu nisab daripada binatang ternak, min khamsata wa ishrina fil ibil, yaitu pada jumlah 25 ekor pada onta, ila sittin wasalasina, sampai 36. Ufiya amma bainahuma, maka dimaafin, tidak berkewajiban bayar zakat jumlah bilangan antara 25 sampai ke 36. Ini orang punya punya onta 25 ekor, wajib nggak bayar zakat? Wajib. Berapa zakatnya? Ya, kalau onta kan minimal 5, maka minimal kalau 20 berapa? 4 ekor kambing. Nah, kalau dia punya 30 ekor, tetap bayarnya cuma 3 ekor kambing. Gitu maksudnya. Ya, bedalah dikit, kurang lebih. Wa kadal gonamu wal baqaru. Begitu juga masalah kelebihan daripada binatang kambing dan juga sapi. Pala yuqalu, maka tidak dikatakan wajabarub ubairin, maka wajib dia membayar 1/4 daripada itu onta. Wala nisfu syatin aidon, begitu juga tidak wajib setengah daripada kambing. Payan bagi tasyrikul malik, maka harus, ya, menyamai atau menserikatkan yang pemilik itu barang kambing birub'i ba'irin, masalan 1/4 daripada onta sya'isan, ya, yang dimasukkan ghairu ma'lumin, yang tidak diketahui. Wal parku dororul musyarakah fil mawas, yang dipisahkan bahaya itu adalah musyarakah di antara binatang ternak. Wa hunaka la musyarikun, sedangkan di emas itu tidak ada musyarakahnya. Masih begini jamaah, dikit aja nih. Orang punya kambing berapa tadi? 40 ekor kambing, zakatnya atu kambing. Kalau mau ngeluarin kambing yang kedua harus minimal berapa? 121, baru zakatnya 2 ekor kambing. Tapi kalau dia punya kambing 100 ekor, zakatnya berapa? Tetap 1. Cuma ulama mengatakan, apakah pakai kambingnya 1,5? Nggak pakai. Tapi abdolnya, paling baiknya, keluarin walaupun kambingnya atuk, tapi yang paling baik, yang gemuk, yang lebih mahal harganya. Umpama nih kambing, ada nih harga kambing berapa? Ada harga kambing 3 juta, 4 juta buat ngeluarin zakatnya, keluarin dah itu. Tapi karena punya kambingnya sampai 100 ekor, kan tetap jual 1. Boleh nggak harga kambing yang 4-5 juta kita keluarin? Boleh, silakan. Tapi kata ulama lebih bagus dengan harga kambing yang lebih mahal. Umpama harga kambing berapa? Yang 10 juta, kan ada kan harga 10 juta, keluarin dah tuh walaupun 1 ekor juga. Kenapa? Karena kelebihannya lebih banyak. Itu maksudnya demikian, ya. Qala wala tajibu fil huliyil mubah. Selama enggak? Gila lagi ya? Delapan menit. Cukup ya, 8 menit lagi. Isyraq nanti kita siapin. Nanti syaratnya lagi berikutnya tentang masalah daripada bagaimana emas. Ada istilah begini Pak Bu, ada emas simpenan,
ada emas yang boleh dipakai, ada emas yang tidak boleh dipakai. Ya, emas yang seperti apa yang kewajiban bayar zakatnya? Wallahu a'lam bishawab. Ada mau nanya? Mengenai emas yang kadarnya berapa? 18, 22, 24. Iya. Itu kan batas nisabnya 85 gram. Katakan ada emas 24 kan wajib apa haulnya nisabnya kan 85 gram. Iya. Dengan harga 20 sama emas seharga 24 karat. Sementara pada yang lain emas 18 karat sudah nisabnya sebanyak 85 gram. Mengenai harganya, apakah ikut dengan harga yang 24 apa ikut harga yang 18? Iya. Terus yang kedua, mengenai kewajiban zakat, kan cukup haul. Katakan sekarang 9 tanggal 15 Agustus. Ketemu lagi pada tahun kemarin. tahun depan. Nah ini ada bukan kita ya, yang kebanyakan kita masyarakat ada dua. Kebanyakan orang bayar zakat itu pada bulan Ramadan. Betul. Sedangkan sekarang Agustus, Ramadan Iya. itu selama. Sedangkan kewajibannya di bulan Agustus. Iya. Nah, kemudian dia belum bayar. Nah, itu kan menjadi hutang. Hutang harus dibayar. Pada saat itu terjadilah pengurangan misalnya pas itu. Apakah di bulan Ramadan itu ikut yang sebelumnya apa enggak? Iya. Terus kewajiban pada ahli waris. Iya. Ahli waris itu kan kewajiban almarhum untuk mengeluarkan zakat. Karena pada saatnya dia tidak membayar zakat, sehingga masih ada zakat dan hutang. Itu kewajiban ahli waris gimana Ustaz? Iya. Waalaikumsalam. Pertama, ya, kalau ada orang kewajiban zakat emas itu kan nisabnya 85 gram. Kan harga emas yang tadi tuh antara 18, 22, 24 kan pasti beda. Yang 24 pasti lebih mahal, yang 18 pasti lebih murah. Kalau dia punya emas umpama berapa tadi, 18 karat, 85 gram. Emasnya semua emas yang dimiliki semua 18 karat. Kewajiban zakatnya zakat harga emas yang 24 atau harga emas yang 18, kan begitu ya. Keluarin zakat emas yang kita punya. Yang kita punya berapa? 18 karat. Ya keluarin zakatnya dengan harga emas yang kita punya. Yang berapa? Karena kita punyanya 18 karat, keluarin yang 18 karat harganya, bukan dengan harga yang 24. Kecuali kalau kita kita campur. Artinya kita campur, dia punya emas yang 24 umpama taruhlah 50 gram, yang 18 karat 35 gram, kan pas tuh 85. Bagaimana cara ngeluarin zakatnya? Yang harga 18 apa yang harga 24 karat? Jangan kita ambil yang paling murah, tapi kita ambil yang paling mahal, yaitu berapa? Yang 24 karat. Keluarin dah tuh. Enggak usah cuma 50 gram yang 24, yang 18 ada 35, tetap keluarin yang paling mahal. Kenapa? Biar lebih pas pembayaran daripada zakatnya. Itu begitu. Kedua, kalau ada orang berkewajiban zakatnya di bulan Agustus, kayak begini nih, dia bayarnya bulan Ramadan. Ramadan itu bulan apa besok? Antara Januari Februari. Berarti kalau hitung Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, baru 7 bulan, belum sampai 12 bulan, belum sampai setahun. Terus dibayar kewajiban zakat emasnya, zakatnya di bulan Ramadan. Bagaimana hukumnya? Nggak apa-apa. Nanti berarti apa? Kalau memang dari dia bulan Agustus sekarang sampai di bulan Ramadan nih, berarti 7 bulan ya, nisabnya masih ada, dia wajib bayar zakatnya. Tapi sampai bulan Agustus tahun depan nisabnya kurang, umpama Pak, paham gak nih ya, sekarang dia punya 100 gram emas,
Bayarnya kan harusnya Agustus tahun depan, dibayar bulan Ramadan besok. Baru berapa bulan? 7 bulan. Keluarin nggak zakatnya? Kalau dia mau ngeluarin, nggak apa-apa, silakan. Yang namanya orang bayar kewajiban lebih dahulu lebih afdol. Boleh nggak? Boleh. Tapi pas Agustus tahun yang akan datang, umpama emasnya kurang, cuma ada 80, yang 20 gram kejual karena kebutuhan duit. Nah, bagaimana hukumnya nih? Zakat yang kemarin udah dikeluarkan di bulan Ramadan sebenarnya dia nggak kewajiban zakat. Kenapa? Karena belum sampai nisabnya. Itu jatuh kepada hukum sedekah. Jatuh kepada hukum sedekah zakat yang dikeluarkan di bulan Ramadan. Begitu maksudnya, ya. Maksud saya dalam 1 tahun itu di bulan Agustus sekarang ini dia udah cukup hisapnya. Iya. Harus keluar zakat. 20%. Tapi dihitungnya dari Agustus tahun kemarin berarti. Nah kan itu kewajibannya. Iya, kewajiban. Nggak bayar. Nanti aja bulan Ramadan nanti. Oh, gitu, iya. Maka ahli waris kalau dia meninggal, apakah ahli waris berkewajiban? Oh iya. Wajib, tetap ahli warisnya tetap berkewajiban bayar zakatnya daripada orang tuanya. Ya, harusnya bayar zakat tahun ini karena dihitung nisabnya dari tahun kemarin. 15 Agustus tahun kemarin, nisabnya sampai sekarang 15 Agustus 2026 udah sampai, harusnya bayar kewajiban sekarang, tapi dibayarnya bulan Ramadan, kan masih ada 7 bulan. Yang kewajiban zakat meninggal, bagaimana hukumnya? Ahli waris wajib bayar zakat. Itu yang disebut dengan nanti bab tentang bab apa, ilmu mawaris, ibab waris. Nanti ada manakala ada orang meninggal dunia, maka harta yang ditinggalkan itu namanya bukan harta warisan, tapi istilah dalam fikihnya namanya malutirkah, harta peninggalan. Si A punya harta, orang yang meninggal, harta yang dipunya namanya apa? Malul warosah, bukan, tapi harta itu namanya malul tirkah, harta peninggalan. Kenapa? Karena si mayit butuh duit nggak mayit? Butuh. Buat mandiin bayar nggak? Buat beli kuburan bayar itu. Yang kedua, dia ada ada utang nggak? Bayarin dulu utangnya dari duitnya dia. Mohon maaf Pak Bu, anak sekaya apapun, sesayang apapun sama orang tuanya punya utang nggak mau bayarin. Jarang, bukan nggak ada, jarang anak yang mau bayarin. Maka kewajiban tuh si mayit punya utang, bayarin dari hartanya. 2, dia punya janji nggak, punya istilahnya nazar nggak sama orang untuk dia ngasih sesuatu? Ada, wajib dikeluarin. Terakhir apa? Dia punya nggak kewajiban zakat? Ada kewajiban zakat, maka dikeluarin dari harta itu, malu tirka. Kalau ini semua udah dikeluarin, barulah namanya malul warosah, harta peninggalan. Harta warisan. Kalau belum dikeluarin 5 macam ini, maka harta si mayit namanya malut tirkah, harta peninggalan. Itu bedanya. Maka wajib ahli warisnya. Gimana kalau kagak? Kesian tuh orang tua punya harta tapi dia nggak dibayarin zakatnya. Siapa yang dosa? Yang dosa ya mayitnya dosa, keluarganya juga. Kalau keluarganya tahu, kalau keluarganya nggak tahu ya nggak ada masalah. Ya, cuma makanya kebanyakan kalau orang-orang yang tahu lebih baik dikeluarin dah. Apakah dia niatinnya sedekah atau apa, tapi ahli waris niatnya apa? Kalau ada orang tua saya kewajiban zakat, lebih baik saya niatin bayar zakatnya nih orang tua. Begitu. Kenapa? Karena itu kewajiban kewajiban ahli waris kepada yang telah meninggal dunia. Gitu maksudnya. Wallahu alam bishawab. Mari kita tutup dengan baca Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita baca menjadi ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan kewajiban-kewajiban kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala bisa kita laksanakan yang sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dipermudah, dilancarkan oleh Allah. Mudah-mudahan apa yang kita niatin pahalanya sampai kepada keluarga kita yang telah meninggal dunia. Bihadiniya wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.